Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walfadila dengan NIM 2402965 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan perangkat pembelajaran saya dengan topik vektor yang dimana di sini menggunakan pendekatan deep learning. Di sini dapat dilihat perangkat pembelajaran matematika saya dengan topik fungsi dengan tingkatan kelas 11 atau fase F semester genap dengan 10 jam pertemuan. Di sini saya Walfadila sebagai penyusunnya. Tugas ini yaitu tugas desain pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah gambaran umum perangkat pembelajaran. Yang pertama, jenjang dan sasarannya di sini itu fase F semester genap, elemen CP-nya yaitu aljabar dan fungsi. Materi pokoknya adalah fungsi, fungsi komposisi, fungsi invers, dan representasi fungsi dengan alokasi waktu 10 JP. Dan pendekatannya adalah deep learning, yang dimana ada tiga, yaitu mindful, meaningful, dan joyful learning. Yang terakhir adalah model pembelajarannya, yaitu menggunakan discovery learning dan problem based learning atau PBL. Selanjutnya, analisis capaian pembelajaran atau CP-nya. Yang di sini elemennya adalah aljabar dan fungsi untuk fase F, di mana CP-nya adalah peserta didik dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, seperti fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial. Nah, keterkaitan CP dengan materinya yaitu konsep fungsi, yaitu dengan domain, kodomain, range, nilai fungsi, identifikasi relasi sebagai fungsi. Yang kedua, fungsi inverse yaitu menentukan f inverse x, verifikasi menggunakan komposisi f inverse x sama dengan x. Yang ketiga adalah fungsi komposisi, yaitu penggabungan dua fungsi f gabung g, x dan g gabung f, x, pengaruh urutan operasi. Yang terakhir, representasi fungsi, di mana diagram panah, tabel, pasangan berurutan, persamaan grafik, dan kontekstual. Selanjutnya, analisis tujuan pembelajaran atau analisis TP-nya. Di sini untuk elemen aljabar dan fungsi ada 12 tujuan pembelajaran, yaitu A1 sampai A12. Yang pertama, konsep fungsi yaitu A1 sampai A3 ya, dengan mengidentifikasi fungsi dari diagram, tabel, pasangan berurutan, menentukan domain, kodomain, dan rank-nya. Yang terakhir, menentukan nilai fungsi linear, kuadrat, atau eksponensial. Yang kedua, fungsi komposisi itu TP-nya A4 sampai A6 yang menjelaskan konsep komposisi dua fungsi, menentukan F gabung GX dan G gabung FX. Yang terakhir, menganalisis pengaruh urutan pada komposisi. Yang ketiga, fungsi inverse yaitu TP-nya yaitu A7 sampai A8 dengan menentukan fungsi inverse F inverse X. Yang kedua, membuktikan kebenaran inverse melalui verifikasi. Yang terakhir yaitu representasi dan kontekstual dengan TP A9 sampai A12. Yang dimana saja mengidentifikasi transformasi fungsi, yaitu ada translasi, refleksi, dan peregangan. Yang kedua, menyajikan hasil transformasi dalam persamaan dan grafik. Yang ketiga, memilih model fungsi yang sesuai untuk masalah nyata. Yang terakhir, menyusun dan menginterpretasikan model fungsi atau proyek. Selanjutnya, alur pembelajaran atau ATP. Yang di sini disusun dari konsep dasar menuju penyelesaian masalah kontekstualnya, itu dari A1 konsep fungsi berlanjut ke A2 domain kodomain dan lainnya, dan lanjut lagi ke A3 nilai fungsi, lanjut lagi A4 sampai A6 yaitu fungsi komposisi, lanjut lagi ke A7 sampai A8 fungsi inverse, lanjut lagi A9 sampai A12 pemodelan kontekstual, yang dimana pada fungsi inverse ini dilanjutkan ke A9 A10 representasi fungsi dan transformasi. Selanjutnya yaitu program tahunan atau protanya. Di sini untuk kelas SMA kelas 11 tahun pelajaran 2026-2027 dapat dilihat di mana elemen materinya yaitu bilangan atau barisan deret. Untuk semester 1 ada 10 alokasi waktunya 10 JP dengan 5 pertemuan. Geometri atau trigonometri pada semester ganjil dengan alokasi 12 JP dengan 6 pertemuan. Statistika dan peluang yaitu semester ganjil, alokasi waktu yaitu 10 JP dengan 5 pertemuan. Nah, yang untuk di sini aljabar dan fungsi yaitu pada semester genap dengan alokasi waktu 10 JP dengan 5 pertemuan. Yang kelima, kalkulus dan diferensial dengan semester genap dengan alokasi waktu 12 JP dan pertemuan 6.
Yang terakhir, ulangan harian dan remedial yaitu pada semester 1 dan 2 alokasi waktunya ada 8 JP dengan 4 pertemuan. Jadi, total alokasi waktunya dalam 1 tahun adalah 62 JP dan 31 pertemuan. Selanjutnya, program semesternya atau PROMES. Di sini untuk semester genap, materi fungsi dengan 10 JP dan 5 pertemuan, yang dimana topik pertama yaitu konsep fungsi, domain, kodomain, rank, dan nilai fungsi, yang dimana TP A1 sampai A3 dengan model Discovery Learning dengan 2 JP. Yang kedua, fungsi komposisi dan pengaruh urutan operasi dengan TP A4 sampai A6 dengan model Discovery Learning dengan 2 JP. Yang ketiga, fungsi inverse dan verifikasi inverse dengan TP A7 sampai A8 dengan model Discovery Learning dengan 2 JP. Penerapan komposisi dan inverse dalam masalah kontekstual dengan TPA 6A 8A 11. Modelnya adalah problem based learning dengan 2 JP. Dan terakhir representasi fungsi transformasi dan interpretasi grafik dengan TPA 9 sampai A12 dengan model problem based learning dengan 2 JP. Nah, di sini ada 5 pertemuan dengan 5 LKPD, 5 asesmen formatifnya, dan 10 JP pertemuan. Selanjutnya itu model ajar saya, yang dimana komponen struktur dan diferensiasi pembelajarannya itu terdiri identitas modul, di situ ada penyusun, jenjang, fase, elemen CP, alokasi waktu, pendekatan. Yang kedua, karakteristik materi, yang dimana di sini ada jenis pengetahuan awalnya, relevansi nyata, tingkat kesulitan, integrasi nilai. Yang ketiga, kerangka dan langkah dengan 5 pertemuan, pendahuluan inti, penutup, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya ada kesiapan peserta didik, yang dimana itu ada pengetahuan awal, minat, latar belakang, kebutuhan belajar. Yang kelima ada tujuan dan ATP. Di sini ada 12 TP terstruktur, yaitu A1 sampai A12, alur dari konsep dasar ke kontekstual. Yang terakhir ada asesmen pembelajaran, yang dimana ada asesmen diagnostik, formatif, yaitu LKPD, kuis, sumatif adalah evaluasi akhir. Selanjutnya yaitu materi ajar. Di sini materi ajarnya yaitu tentang fungsi. Nah, dapat dilihat di sini, ada yang pertama, ada fungsi komposisi, ada kodomain rank, ada nilai fungsi, ada fungsi inverse, ada representasi atau 5 bentuk, ada penerapan konseptual. Nah, selanjutnya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini ada 5 LKPD. Yang itu ada eksplorasi, diskusi kelompok, dan masalah kontekstual. Yang dimana LKPD 1 itu tentang konsep fungsi, yaitu kita tuh mengidentifikasi, yaitu peserta didik itu mengidentifikasi fungsi dari diagram panah, tabel, pasangan berurutan, menentukan domain, kodomain, rank, dan nilai fungsinya. Pada LKPD 2 yaitu fungsi komposisi, yang dimana eksplorasi gabung F gabung GX dan G gabung FX, analisis pengaruh urutan operasi fungsi melalui masalah diskon dan pajak. Nah, LKPD 3 ini itu tentang materi fungsi inverse, yaitu menentukan F inverse X, verifikasi melalui substitusi dan komposisi, pembuktian kebenaran inverse. Yang keempat ada LKPD 4-nya, yaitu tentang masalah kontekstual. Ya, di sini tuh menggunakan PBL, Problem Based Learning, yang dimana di situ ada diskon 20%, ditambah pajak 11%, tarif transportasi, ada konversi suhu, menerapkan komposisi dan inverse dalam konteks nyata. Nah, pada LKPD 5 ini itu tentang transformasi, tentang representasi dan transformasi, yang dimana itu menyajikan fungsi dalam 5 representasi, mengidentifikasi translasi, refleksi, peregangan, dan interpretasi grafik. Oke, selanjutnya media pembelajaran. Di sini integrasi media digital IT dan non-digital untuk pembelajaran optimal. Di sini media berbasis IT-nya ada PowerPoint atau Google Slide atau Canva, ada GeoGebra dan Desmond untuk grafik interaktifnya. Ada video pembelajaran pilihan dari guru, ada quizzes atau Kahoot, ada kuis digital, ada Google Classroom seperti LMS jika tersedia. Nah, sedangkan media dan IT-nya ada diagram panah dan lab tabel nilai fungsi, ada kartu fungsi dan kartu relasi. Ada LKPD dan kartu masalah kontekstualnya. Ada juga kertas grafik dan kertas plano, papan tulis, spidol, dan sticky note.
Nah, media digital ini membantu memvisualisasi grafik interaktif dan keterlibatan peserta didik. Media non-digital memastikan pembelajaran tetap berjalan tanpa ketergantungan teknologi. Selanjutnya, asesmen pembelajaran. Di sini ada tiga jenis asesmen, holistik dan terukur. Yang pertama ada diagnostik. Itu mengetahui pengetahuan awal dan kebutuhan belajar, ya seperti tanya jawab, lisan di awal pembelajaran, identifikasi gaya belajar peserta didik, pemetaan kesiapan konsep prasyarat. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu memantau perkembangan dan memberi umpan balik yang dapat dilakukan seperti observasi dan tanya jawab selama pembelajaran, kuis singkat dan latihan mandiri, penilaian LKPD dan presentasi kelompok. Yang terakhir ada asesmen sumatif, yang di mana evaluasi pencapaian akhir materi fungsi, yaitu seperti tes pilihan ganda dan uraian, itu kognitif, penilaian sikap afektif dengan profil lulusan. Yang terakhir penilaian keterampilan, yaitu seperti proyek dan presentasi. Di sini aspek penilaiannya itu pengetahuan, yaitu kognitif. Yang kedua ada keterampilan, yang ada sikap dan kolaborasi, ada komunikasi matematis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, contoh implementasi pembelajaran. Alur pembelajaran dan masalah kontekstual fungsi komposisi. Yang di sini ada pendahuluannya 15 menit, itu ada persepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran. Yang dilanjutkan dengan eksplorasi masalah dengan waktu 25 menit. Itu ada di sini itu ada LKPD dan stimulasi masalah kontekstual. Nah, dilanjut dengan diskusi kelompok dengan waktu 20 menit. Di sini itu peserta didik akan mengolah data, menggeneralisasi konsep. Nah, setelah itu dilanjut dengan presentasi kelompok dengan waktu 15 menit, yaitu kelompok berpresentasi dan um, dan peserta didik yang lainnya memberi tanggapan. Nah, selanjutnya yaitu refleksi dan asesmen dengan alokasi waktunya 15 menit. Di sini itu guru akan memberi kesimpulan, kuis dan tindak lanjut, dan penutupnya contoh masalah kontekstual pada pertemuan 2 yaitu fungsi komposisi LKPD 2. Sebuah toko memberikan diskon 20%, kemudian dikenakan pajak 11%. Jika fx sama dengan 0,8x, ya, yaitu fungsi diskon, dan gx sama dengan 1,11x, yaitu fungsi pajak. Nah, di sini dapat dimasukkan G gabung fx sama dengan G, fx sama dengan G dikali 0,8x sama dengan 1,11 dikali 0,8x sama dengan 0,88x. Nah, selanjutnya F gabung G. X sama dengan F kali G. X sama dengan F dikali 1,11X sama dengan 0,8 dikali 1,11X sama dengan 0,88X. Nah, dapat kesimpulannya itu F gabung GX sama dengan G gabung FX dalam kasus ini, namun urutan dapat berbeda pada fungsi lain, mendorong untuk bernalar kritis. Nah, selanjutnya keunggulan perangkat pembelajaran di sini eh selaras CP, TP, ATP, Prota, dan Promesnya. Keterkaitannya itu konsisten dari CP hingga asesmennya, ya. Berbasis konteks nyata, HOTS dan kompetensi abad 21, asesmen holistik, pendekatan deep learning, diferensiasi pembelajaran, integrasi media dan media digital dan non-digital sesuai dengan regulasi terkini, yaitu landasan Permendikbud nomor 46 tahun 2025 dengan keputusan Kepala BS Kap nomor 046 garing H garing KR garing 2025. Jadi kesimpulannya, perangkat pembelajaran matematika materi fungsi ini dirancang untuk membantu peserta didik SMA eh, garing MA kelas 11 fase F memahami konsep fungsi secara komprehensif dari pemahaman konseptual, prosedural, hingga pemecahan masalah kontekstual. Sekian dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.